hanya yang ke-20 tahun. Tetapi begitu banyak aspirasi dari guru PAUD non-formal yang kami bawa. Hanya satu pertanyaan mereka, Bunda, Bapak, Ibu. Hanya satu pertanyaan mereka. Mengapa Undang-Undang Guru dan Dosen tidak mau mengakui kami sebagai guru PAUD, sebagai guru? Mengapa kami guru PAUD non-formal tidak diakui sebagai guru? Mohon bantu slide 2. Padahal kami sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan. Tidak ada peraturan yang tidak diikuti. Kenapa kami dibedakan dengan yang lain? Kenapa tidak ada kesetaraan? Kenapa tidak ada semua yang diterima oleh PAUD formal? Apa yang ada di lapangan? Itu kita harapkan. Kami berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon kabulkan permohonan para guru PAUD non-formal agar mereka bisa mendapatkan kesetaraan mereka, agar mereka bisa menghantarkan generasi ini menuju generasi emas. Bukalah hati, mata para wakil rakyat kami agar bisa melihat ini dan diperjuangkan. Dan inilah eranya bahwa semua kesetaraan dapat tercapai. Terima kasih, amin ya robbal alamin. Banyak air mata, bahkan ada yang 100.000, bahkan ada yang 50.000, bahkan ada yang tidak bisa menerima honor dari lembaga karena operasional tidak mencukupi. Untuk yang non-formal, Bunda, mereka menangis, memeluk kami. Ada seseorang yang mengatakan demikian, dan saya pegang kertasnya cuma satu kopelan, Bud. Ya Allah, hari ini saya berbohong. Saya katakan kepada kepala sekolah, saya tidak bisa mengajar karena harus pergi ke acara keluarga. Ampuni saya ya Allah, bukan acara keluarga, tapi saya tidak memiliki ongkos untuk pergi mengajar. Mereka listriknya habis ketika mau pergi mengajar, mereka praktekkan. Bunyi listrik kami, Bun, net. Kami nggak bisa isi, tapi harus tetap pergi mengajar. Anak kami sakit, nggak bisa beli obat. Kami tidak bisa merawat anak kami. Kami tidak bisa membayar BPJS. Siapa yang peduli kepada mereka? 162.321 anak. 97% diasuh oleh swasta, Bun. Hanya 3% oleh pemerintah. Dan ini real datanya. Pemerintah pun, kementerian pun mengatakan demikian. Siapa yang mau memperjuangkan mereka? Dari tahun ke tahun, 20 tahun ini tidak pernah bisa diperjuangkan. Kami berteriak, mesti kemana? Himpaudi melakukan banyak hal, Bun. Pembinaan, pelatihan, para volunteer berdatangan, dan mereka rata-rata yang sudah selesai dengan dirinya yang bisa bantu Himpaudi. Akademisi, pengusaha, pengacara, siapapun boleh bergabung di sini untuk cita-cita bersama generasi emas. Bisa generasi emas tercapai 2045. Mereka anak-anak yang lahir hari ini dan mereka yang duduk di PAUD, mereka yang akan duduk di generasi emas. Kita meninggalkan rekam jejak apa yang kita perjuangkan. Kami berharap di era Bunda Haitifa sebagai ketua komisi memimpin ini era kebangkitan. Bahwa ini diperhatikan setelah 20 tahun. 12. Guru PAUD non-formal belum diakui sebagai guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Artinya 20 tahun yang saya sebutkan tadi. Tentang guru dan dosen, sehingga dampaknya terhadap beberapa hal untuk para guru tersebut. Yang pertama, tidak ada kesetaraan terhadap PAUD formal. Baik pada profesinya, mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dengan guru formal atau TK.
Mereka yang sudah S1 sampai hari ini tidak bisa mengikuti PPG, tidak bisa ikut sertifikasi. PPG itu pendidikan profesi guru. Mereka tidak bisa ikut, walaupun semua syarat terpenuhi. Karena ada satu menu yang mendikotominya, pendidikan formal yang bisa masuk di situ. Yang non formal tidak bisa masuk. Padahal kalau mau saja, tinggal buang itu satu itu, selesai. Selesai. Mereka dengan semua syarat yang sama, tidak bisa langsung masuk. Tidak ada yang tidak sama. Berikan mereka kesetaraan. Maka mereka akan berterima kasih kepada kita semua. Dan akan dengan tenang. Mental health-nya terjamin mereka mengajar. Ada harapan, walaupun belum terjadi. Yang kedua, dampaknya tentu kesejahteraan yang saya katakan tadi. 250.000 di bawahnya rata. Kalau ada pemerintah yang peduli, ada perdanya, bisa insentif 100.000 satu bulan, 200.000 satu bulan. Mereka katakan, orang gajiannya kerjanya 1 tahun. Kami kerja 1 tahun hanya untuk 1 atau 2 minggu. Adakah yang peduli selama ini terhadap yang mereka perjuangkan? Yang berikutnya, ketiga, lihat berikutnya yang ketiga, ya, penghargaan. Penghargaan PAUD non formal belum memperoleh penghargaan yang layak atas pelaksanaan tugas profesinya. Mereka mengajar anak yang sama. Justru banyak di desa, Bun. Mereka ngajar Bapak Ibu di desa. Anak-anak para petani, anak-anak para nelayan, anak-anak buruh cuci. Kenapa dikotomi itu justru ada pada orang-orang miskin? Katanya negara ini menjamin. Pasal 34. Jaminan itu di mana? Mereka diakreditasi dengan instrumen yang sama. Mereka tidak boleh pakai kurikulum sembarangan, walaupun tidak ada hak mereka atas semua tadi. Harus pakai kurikulum yang sama. Kalau 2013 harus. Mereka upload tiap hari. Kemarin yang baru aplikasi PMM. Kurikulum merdeka harus. Sampai kami terima, mereka tidak ada sinyal. Harus naik ke gunung. Mereka naik ke pohon. Mereka mengajar itu naik sampan yang banyak buayanya. Pertaruhan nyawa tanpa kesetaraan. Dan lemahnya perlindungan hukum. Kami sering mendengar, Bun, tidak ada satu orang guru pun, baik TK, KB, maupun TPA, maupun SPS, yang ingin menyakiti hati anaknya. Tapi dampak dari mental mereka kadang-kadang yang tertekan, entah sengaja atau tidak sengaja terjadi kekerasan terhadap anak. Kalimantan Selatan, satu orang guru kami, guru PAUD, 23 tahun. Namanya Devi. Entah sengaja atau tidak, anak itu terluka. Orang tua mengajukan kasus hukum. Anaknya sembuh, guru masih di penjara. Jika tidak ada yang membela, akankah ada guru-guru lagi yang akan ada di sini yang dengan tulus ikhlas mengajar? Kami hanya bisa katakan, tetaplah mengajar, tetaplah mengasuh, tetaplah mendidik. Karena kita percaya bahwa Allah akan menggerakkan hati-hati orang baik. Hati orang yang baik yang akan membawa kesetaraan ini. Tidak ada selembar daun pun yang jatuh ke permukaan bumi tanpa izinnya. Kami mohonkan izin Allah melalui Bapak Ibu anggota Dewan. Semua yang ada atau tidak ada di sini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan anak didik atau siswa 30% adalah karena guru, kompetensi dan kualifikasi guru. Berdasarkan ini, dan kami melihat 0 sampai 5 tahun,
Kalau ini berada di jalur non formal dengan hak-hak yang tidak diberikan kepada mereka, kami nggak yakin Indonesia Emas 2045, amanat rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 akan tercapai. Kami adalah orang-orang yang berada di garis depan. Bu Betty dari Aceh sampai Papua setiap saat melihat kenyataan di bawah. Anak-anak marginal di ujung gunung, di pantai, anak nelayan, anak buruh, anak petani, anak pedagang bakulan di pasar. Siapa yang mengurus mereka? Mereka juga berhak duduk menjadi menteri, menjadi anggota DPRD. Dan kita udah lihat kenyataan itu. Dan sebagian besar itu ada di jalur non-formal. Negara ini nggak boleh diskriminatif sama orang miskin. Kalau orang kaya ikut formal, ikut TK. Yang miskin, marginal, anak buruh, ikut non-formal aja. Gurunya nggak usah dibayar. Kami protes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.